In Last Night in Soho, Thomasin McKenzie plays Eloise, a young, aspiring fashion designer who moves from her rural home in England to the big city of London to study at the London College of Fashion. When she comes to the big city, it's not all she thought it would be, and she starts to retreat into a dream world, the London of the 60s. And in this dream world, she meets the dazzling wannabe singer Sandy, played by Anya Taylor-Joy. But these glamorous dreams are not all that they seem to be, and then the cracks start to show and the story begins. Last Night in Soho. Langsung jujur aja, gue kecewa sih sama film ini. Bukan karena ini film jelek, bukan. Gue malah seneng banget dengan adanya film ini di tahun 2021. Di antara lautan film-film sequel dan remake di Hollywood. Dan Edgar Wright juga salah satu director favorit gue. Tapi gue kecewa, sebab film ini punya potensi yang gede banget. Gede banget. Film ini punya banyak aspek yang bisa kita catat dan highlight. Karena berhasil bikin film ini cukup stand out, terutama dalam sinematografinya ya, yang gue yakin gak ada yang protes. Visual dan art direction film ini juga stunning parah. Dari awal film ini, kita, atau gue lah at least, udah punya feeling kalau ini bakal nyuguhin sesuatu yang beda dan unik. Dan emang bener, karena Edgar Wright, si director film ini kan emang punya taste yang unik ya kalau bikin film. Dan selain aspek visual tadi yang udah gak perlu diperdebatkan keindahannya, musik juga jadi salah satu aspek yang ngebangun banget pembawaan film ini. Sejak film terakhir dia, yaitu Baby Driver, kita bisa lihat lah gimana lihainya dia memadukan beat musik dan scene. Dan film Last Night in Soho ini, salah satu film yang kalau musiknya kita cabut, langsung jadi film lemah. Itu saking berpengaruhnya musik di film ini dalam membangun narasi. Cast-nya juga bagus banget, banyak nama-nama besar, dan ada satu nama yang betul-betul bikin gue tertarik. Tapi udah, cuma gitu doang. Film ini punya potensi besar, tapi menurut gue gagal dalam membayar ekspektasinya, karena beberapa aspek yang fatal. Maksudnya gimana tuh? Ya udah, langsung kita bahas aja gimana. Dan gue akan bagi antara pros and cons-nya, supaya memudahkan gue buat nyampein opini ini. Karena banyak hal yang overlapping antara poin plus dan minus di film ini. Okay, so let's take a look. Yang pertama jadi highlight ada acting Thomasin McKenzie sama Anya Taylor di film ini. Dimana acting mereka berdua bagus banget. Terutama McKenzie. Ya namanya juga pemeran utama lah ya. Wajar kalau mereka yang jadi ujung tombak biar film ini ngena di audiens. Tapi kita harus apresiasi buat McKenzie, karena ini peran utama dia yang pertama di perfilman, dan dieksekusi dengan rapi menurut gue. Inilah cast yang berhasil nyuri perhatian gue lewat perannya sebagai Eloise, atau Ellie. Pertama karena karakter polos lugu anak pedesaan yang dia peranin cukup kelihatan natural dan bisa dipercaya. Kita bisa banget lihat sifat dan karakteristik Ellie dengan mudah, karena si McKenzie ini lugas banget ekspresinya cuy. Dari awal kita bisa langsung nangkep bahwa karakter ini punya bakat fashion, suka sama old songs, punya sifat yang bright dan optimistik. Dan semua informasi itu ringkas banget kita dapat, cuma dari scene awal yang sebenarnya nggak deskriptif lewat dialognya, tapi cukup dari penampilan dan pembawaan si McKenzie ini. Eloise T, of course. Terus momen-momen ketika confidence Ellie ini turun, kelihatan banget di ekspresinya. Karakter bright dan optimis yang sebelumnya kita lihat, tiba-tiba hilang ketika dia di London. Kita bisa tahu betapa nggak nyamannya dia berada di antara teman-temannya yang si anak kota. Dan kita juga bisa tahu bahwa Ellie ini berusaha banget fit in, dan gagal. Sampai-sampai itu mempengaruhi kepercayaan diri dia sebagai murid fashion. Tapi setelah itu, kita juga bisa ikut ngerasain gimana harapan dia sebagai orang yang punya mimpi, ikut bangkit ketika mulai ngeliat Sandy di dalam visionnya. Kecerahan karakter Ellie ini bisa kita lihat lagi akhirnya. Dan waktu dia kecewa atau sedih, kita juga bisa ikut dibuat bersimpati atau empati cuy. Simpelnya, dia ini berhasil banget mainin ekspresi dan gesturnya sebagai pemain, yang akhirnya bisa meyakinkan penonton bahwa karakter yang dia mainin ini tuh hidup, dan bukan cuma karakter di sebuah cerita. Ya, intinya buat gue, highlight acting di film ini adalah si McKenzie ini coy, bukan yang lain-lain. Ini nunjukin bahwa sebagai aktris, seenggaknya dia punya kapasitas buat jadi lead role di sebuah film. Dan dari sini gue juga bisa bilang bahwa dia ini salah satu promising young star buat Hollywood. Wonderkidnya perfilman Hollywood lah. Terus dari McKenzie kita ke Anya Taylor-Joy. Ya, banyak yang udah tahu juga lah ya siapa dia. Mungkin banyak yang udah nonton performance dia di Queen's Gambit belakangan ini. Atau kalau mundur lagi, di film The Witch tahun 2015. Dimana The Witch ini film yang bikin Edgar Wright kepincut sama si Anya ini. Dan gue gak punya komentar banyak sih buat acting dia.
Dia berhasil banget mainin sensualitas karakter Sandy ini. Yang gue lihat emang mungkin pembawaan karakter si Anya ini kayak begitu. Makanya kalau dapat peran yang semacam ini, gue yakin pasti aman lah di tangan dia. Dan terbukti, banyak banget orang yang lebih merhatiin how she looks di film ini daripada how she act. Ya nggak salah juga sih sebenarnya. Artinya si Anya ini berhasil menghidupkan karakternya yang emang digambarkan sensual dan mempesona kan. I am. Intinya dia berhasil membayar ekspektasi lah ya dari peran yang dia mainkan di sini. Dan kalau gue nilai, ini adalah peran yang natural buat dia. Terus udah tuh, setelah case tadi lanjut ke aspek selanjutnya, yaitu visual yang ngehook. Artinya perhatian kita bisa langsung ketarik cuma karena tampilan atau pembawaan visual di film ini. Kayak yang udah gue bilang sebelumnya, visual dan art direction film ini tuh stunning cuy, stunning. Dari scene awal yang nampilin si Ellie nari-nari pakai dress koran buatan dia sendiri, kita bisa langsung nangkep tema art yang akan diusung film ini gitu loh. Terus juga fashion karakternya yang gak perlu dibahas lah ya, karena emang ini temanya berat ke fashion, jadi pasti mereka serius buat urusan kostum design. Dan ini hal yang penting juga, artinya dalam membangun dunia ceritanya, riset yang dilakukan akurat. Ya, jadi yang pasti aspek visual ini jadi poin plus banget lah di film ini, no debat. Terus lanjut ke sinematografi dan kamera movement teknik yang keren banget, khas dari Edgar Wright. Ini adalah faktor terbesar dari mengapa film ini perlu mendapat perhatian. Kalau kita ingat film-film Edgar Wright yang sebelumnya, sebenarnya juga udah kelihatan sih, Edgar ini punya taste visual yang unik, sweet spot antara keren sama komedik. Kalau kita lihat film dia Shaun of the Dead, pas scene waktu si Shaun ini pulang pergi ke minimarket, itu keren banget. Keren banget. Gimana tanpa dialog, kita bisa ngerti apa yang terjadi di cerita itu. Penggambaran suasananya efektif banget, dan kita langsung ngerti what's going on. Ditambah banyak detail-detail yang keren di sini tuh, yang bisa lo cari buat seru-seruan aja, nyari easter egg di film. Menurut gue ini kayak scene awal Ellie yang nari pakai baju koran. Gak banyak cincong, cukup kita lihat aja udah bisa dapat info tentang karakter Ellie. Terus ke film Edgar yang lain yang jadi salah satu film favorit gue sepanjang masa, yaitu Scott Pilgrim vs. The World. Scene dimana Scott kabur waktu mantannya nyariin ke rumah, itu jenius parah. Kreatif bukan main. Beneran puncak dari definisi sweet spot antara keren dan komedik yang gue bilang. Coba aja lo lihat, ringkas, jelas, dan efektif. Gak perlu CGI ribet-ribet atau edit yang gimana-gimana, cuma practical shot aja. Is Scott here? You know what? He just left. Really? Yeah. Sorry. Nah anyway, untuk Last Night in Soho ini, awalnya gue ragu nih sama film ini. Karena aimingnya kan serius tanpa komedi kan, thriller horror gitu katanya. Sedangkan Edgar Wright ini basicnya komedi. Sekalinya garap horror juga horror komedi, bahan guyon. Gue jadinya bertanya-tanya akan jadi seperti apakah sinematografi film ini. Dan ternyata keraguan gue terjawab, aspek ini justru jadi poin besar dalam keberhasilan film ini. Shot-shotnya keren dan kreatif, itu jelas kelihatan lah ya. Terutama scene pas awal kita dikenalin sama Sandy. Mulai dari awal sebelum masuk, terus ke puncaknya waktu dia mendemonstrasikan keahlian dance dia. Dimana gue yakin pasti semua setuju kalau ini adalah scene terbaik film ini. Lo lihat aja betapa mulusnya transisi pergantian Sandy dan Ellie. Bohong lo kalau nggak bilang itu keren. Dan yang bikin gue semakin respect sama Edgar Wright adalah karena scene ini bukan green screen coy, tapi emang permainan transisi kamera dan performa aktor yang super profesional dan akurat. This shot here, a lot of people think that there's some nifty edits going in here, but in truth, this is one uninterrupted Steadicam take, which basically we did by repeating the Steadicam move at exactly the same place. And the reason that it looks so slick is because the performers, Matt Smith, Anya Taylor-Joy, and Thomasin McKenzie, replicated their moves exactly. Setelah sinematografi, kita semua tahulah betapa sound itu penting banget dalam membangun suasana dan pembawaan film. Dan soundtrack film ini oke banget coy, beneran. Terutama kalau lo sama kayak gue, yang doyan lagu-lagu oldies. Dengerin musik yang vibes-nya dari tahun 60-an itu, jadi punya poin tersendiri untuk film ini. Dan hal ini juga banyak banget yang setuju gitu kalau gue lihat dari penonton-penonton film ini. Yang terakhir dari hal positif di film ini adalah ide cerita. Film ini dikasih label thriller horror, tapi ada drama misterinya juga. Dimana sebenarnya ini standar banget ya. Dan jujur gue awalnya bingung harus expect kayak gimana. Kayak semua film horror itu pasti labelnya gini kan. Tapi ternyata setelah kita mulai masuk ke cerita, kita bisa ngelihat warna unik dari film ini.
Ini bukan cerita monster atau setan-setanan yang cuma bermodal jump scare sama tampilan serem coy. Cerita ini lebih dari itu dan mengajak audiens untuk ikut merasakan pengalaman Ellie dan Sandy. Simpelnya, dibanding nakut-nakutin, film ini ngajak kita buat ikut bersimpati sama karakter-karakternya. Horor di sini bukan karena kita takut sama setannya, tapi karena kita kasihan sama karakternya dan takut hal buruk terjadi sama mereka. Apalagi kalau kita lihat tema cerita ini kan dunia gelap hiburan malam ya, dimana karakter Sandy ini dilihat sebagai objek oleh orang-orang di sekitarnya dan bukan sebagai manusia. Kasarnya Sandy ini diperjualbelikan lah dan ditipu mentah-mentah sama si Jack itu kan. Dan tema sex trafficking ini emang bahan yang bagus banget sih menurut gue buat jadi fondasi cerita horor. I don't want to do this. Dan menurut gue segitu aja sih yang bisa di-highlight dari sisi positif film ini. Karena film ini emang bukan great movie ya, tapi juga nggak bad. Terutama di tahun 2021 kemarin, di mana hype dunia perfilman masih dikuasai oleh film sequel atau remake. Tapi di awal video, gue bilang bahwa gue kecewa dengan film ini. Dan itu benar. Dan untuk ngejelasin hal itu, silahkan langsung ke video part 2 dari review ini. Karena gue akan ngejelasin dengan panjang lebar di sana. Semua detail yang bikin film ini not that good, dan gagal membayar ekspektasinya. Dan gue akan bahas beserta reasoning dan bukti-buktinya untuk kalian. So anyway, buat kalian yang nonton video ini sampai habis, gue berterima kasih banget sama kalian. Kalau ada kesalahan, kekurangan, atau saran, bisa tolong bantu ingatkan kami di kolom komentar. Silahkan beri like kalau menurut kalian video ini menarik. Share juga ke teman-teman kalian yang suka sama film ini. Support kami terus dengan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video part 2 review Last Night in Soho. Cheers!